Sampurasun. Terima kasih udah nonton channel ini. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kisah ini ada seorang dalang senior tahun 80 akhir 90 awal lah gitu ya. Suatu hari saat di hari Minggu sekitar jam 10 pagi, Pak Dalang yang bernama Adi, disebutnya Dalang Adi. Dalang Adi kedatangan seorang bapak-bapak usia sekitar 50-an, berniat untuk mengadakan pagelaran seni gitu ya di kampungnya untuk acara syukuran karena udah berhasil di panen raya padi dan juga palawija. Pagelaran wayang golek ini sendiri dimulainya sekitar jam 8 atau jam 9 malam gitu. Setelah semua beres, ditutup sama pagelaran seni wayang golek. Pak Joko waktu itu langsung bayar full. Pak Joko bilang ke Dalang Adi kalau diusahakan untuk pas pagelaran wayang golek itu tidak mengeluarkan tokoh wayang Semar. Dalang Adi jelas kaget gitu. Terus Pak Joko bilang, ya ini permohonan dari warga Pak, saya minta tolong karena mereka sendiri yang minta jangan sampai wayang Semar keluar. Terus Dalang Adi bilang, kenapa gitu Pak? Saya kurang tahu Pak, mungkin kebiasaan dari dulu suka begini gitu. Ya udah deh, kata Dalang Adi, nanti saya pikir-pikir dulu Pak ya, saya cari lalakonnya. Karena perasaan saya, sepengetahuan saya juga setiap lalakon Semar pasti keluar gitu. Ya udah Pak, nanti saya pikirin dulu. Nah setelah itu Pak Joko permisi pulang, udah ditentuin tanggalnya, bulannya. Setelah Pak Joko pulang itu sampai malam, sampai satu malam itu nggak bisa tidur. Dalang Adi pikirin itu gimana caranya Semar nggak keluar gitu. Akhirnya mentok, Dalang Adi langsung besoknya pergi ke sesepuhnya, dimana kalau ada suatu pertanyaan yang nggak bisa dijawab sama Dalang Adi, nggak bisa dilaksanain sama Dalang Adi pasti datang ke beliau gitu. Dalang Adi bisa manggilnya Eyang. Datanglah ke rumah Eyang besoknya, diceritain kejadiannya. Langsung Eyang hanya senyum aja, hanya senyum. Besok kamu kesini lagi, kata Eyang. Bawa wayang Semarnya ke saya. Iya siap. Akhirnya Dalang Adi permisi dan besoknya kembali lagi ke rumahnya Eyang. Besoknya kembali ke rumah Eyang dengan bawa wayang Semar. Dikasihlah wayang Semar itu ke Eyang. Kata Eyang, tunggu sebentar. Eyang ke belakang. Ada sekitar 10 menit. Eyang keluar lagi dengan wayang Semar. Langsung dikasih ke Dalang Adi. Nih, bawa ini. Dalang Adi kaget. Wayang Semar jadi wangi begini Eyang. Udah bawa aja. Ini buat siap-siap, buat jaga-jaga. Maksudnya? Ya jaga-jaga kalau nanti pas pagelaran wayang di sana ada kejadian yang menakutkan, kaget, nggak nyaman, atau bingung keputusannya, harus ngambil keputusan apa, harus gimana gitu, keluarin aja wayang Semar ini. Udah gitu langsung balik kanan, nggak usah mikirin cerita udah beres atau belum. Oke, siap, kata Dalang Adi. Setelah itu Dalang Adi permisi, siap-siap untuk pagelaran wayang, ya latihan, siap-siapin alat-alat dan lain-lainnya gitu. Di hari H-nya berangkatlah Dalang Adi dan kru dan alat-alatnya semua dari pagi, karena jaraknya dari rumah Dalang Adi sekitar 5-6 jam gitu. Sampai ke lokasi sekitar jam 4 sore atau setengah 5-an gitu. Mereka disambut sama Pak Joko dan warga sekitar. Langsung nurunin barang, siap-siap penempatan barang, pendirian dari panggung wayang golek itu. Terus ngangkut, masang gebok jauh itu, gebok pisang gitu ya, gerbong pisang buat dudukan wayang golek.
terus siapin lampu-lampu, terus alat-alat seninya, dan lain-lain gitu. Setelah persiapan semua beres, Dalang Adi dan kru semua dipersilakan untuk makan dan istirahat sebentar sampai waktu yang udah ditentukan untuk naik panggung gitu. Sekitar jam 9 kurang dimulailah pagelaran wayang golek. Para warga pada tepuk tangan, rame gitu ya. Mereka sangat menikmati mengikuti cerita dari pagelaran wayang golek itu. Waktu berjalan jam 11, jam 12, jam 1, lalakon jalan terus. Ramai sekali, meriah sekali. Sekitar jam 2 ada timbul perasaan nggak enak, aneh gitu dari Dalang Adi. Dalam hatinya Dalang Adi ngerasa kok suasananya jadi beda begini, yang tadinya rame kok sekarang jadi geuman gitu. Pas sinden lagi nyanyi lah gitu ya, Dalang biasanya kan Dalang diem gitu, ngerokok, ngopi. Sengaja Dalang Adi itu melihat ke atas gitu, ada manusianya tapi kok kayak yang sepi ya gitu. Dah, waktu berlanjut sekitar jam 2:30-an, suasana jadi lebih angker gitu. Lebih nggak nyaman gitu kayaknya. Penasaran, nanya ke asisten yang suka nyiapin wayang gitu untuk dilakonin di panggung wayang golek itu, coba lihat ada penontonnya nggak. Asistennya bingung, kenapa gitu Pak, udah lihat aja. Pas dilihat sama asistennya, Pak orangnya kok nggak ada. Hah, nggak ada. Refleks itu Dalang Adi langsung berdiri, ya setengah berdiri gitu, ngeliat, wah kok nggak ada, pada kemana orangnya. Dalang Adi pengen nanya ke Pak Joko, lihat kiri, lihat kanan, belakang gitu, nggak ada orang. Aduh, ini si Pak Joko nggak ada, orang-orang masyarakat pada nggak ada, ini gimana. Nah, saya profesional aja lah, ada atau nggak ada orang ya saya tetap main gitu, dalam hatinya Dalang Adi gitu ya. Terus kata asistennya, gimana Pak, lanjut aja, belum beres kok. Setelah sinden beres nyanyi, lanjutlah gitu. Itu jam 3 kurang, sekitalah pokoknya jam 3 kurang gitu ya. Suasana makin nggak enak aja gitu, hati itu udah nggak nyaman gitu, udah nggak kekontrol, paniknya segala macam keluar gitu, dengan penasaran yang super tinggi gitu, soalnya kondisinya udah nggak nyaman gitu. Dalang Adi diem ngasih tanda ke Pandayagan atau yang kru yang main alat musik, main gamelan gitu, langsung naik setengah badan, kagetnya pisan gitu Dalang Adi. Yang sebelumnya banyak penonton manusia, terus sepi, nggak ada orang satu pun nggak ada. Pas yang ketiga Dalang Adi ngelihat makhluk-makhluk yang menakutkan gitu, makhluk-makhluk astral yang menakutkan. Ada yang tinggi gede berbulu, ada yang diem duduk di bawah, ada yang berdiri, ada yang di atas pohon pakai baju putih, ada yang seperti kepalanya binatang, wah segala macam, segala bentuk ada di situ gitu. Dalang Adi duduk lagi sampai nunduk, bakar rokok sambil ngopi gitu. Aduh ini apa gitu. Wah itu perasaan Dalang itu takut guys, udah tegang, bingung apa yang harus dilakuin gitu. Terus nanya ke asisten, coba kamu lihat itu di tempat duduk penonton ada apa aja. Kayak asisten yang lihat gini, nggak ada apa-apa Pak, kosong, sama kayak tadi. Aduh, jadi disimpulkan sama Dalang Adi, kalau sepertinya kru-kru itu nggak pada ngelihat ada makhluk-makhluk itu gitu. Aduh, ini gimana? Udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, udah kayaknya kalau diterusin juga nggak akan benar gitu, nggak akan, ya karena panik itu, tegang itu. Pas dia Dalang Adi ngerokok sambil nunduk begitu, keinget apa yang dibilang sama Eyang, keluarin aja
wayang semar. Udah nggak mikir-mikir lagi, minta ke asistennya, mana wayang semar? Ini pak. Langsung ditaikin, jos, masuk, ditusukin ke panggung wayang golek itu. Pas ditusukin, diberdiriin gitu, jos gitu, wayang semarnya. Suara yang aneh-aneh kedengeran itu semua. Sampai Pandayagan atau kru-kru wayang golek semua pada dengar, cuman bingung gitu. Karena kalau mereka nggak ngelihat, cuman denger gitu. Dengernya itu dari kursi-kursi, ada apa, kayak pohon, meja gitu ya. Ada yang ngejerit, ada yang teriak, ada yang bilang jangan dikeluarin gitu, pakai bahasa Sunda gitu. Wah, dikeluarkan, tolong, itu dari kayak ada orang jatuh, buk gitu. Terus si meja, kursi, terus ada yang kayak yang diseret gitu, sesuatu yang diseret, wah berisik, papuk, drag. Itu Dalang Adi nunduk aja. Itu para Pandayagan itu atau kru wayang golek itu pada ngelihat, ini suara apa, sambil berdiri setengah badan gitu. Ada apa ini kok suaranya banyak gini, berisik begini, tapi gelap begini, ada apa nih, kaget gitu, bingung gitu. Dalang Adi ngomong kepada Pandayagan gitu, para kru wayang golek, udah dengerin, sekarang beres-beres, wayang golek semua masukin, alat-alat semua diberesin, dinamo siapin, ditarikin, lampu-lampunya, kita balik kanan, kita pulang. Ada yang nyeletuk, pak, kunaon pak, udah jangan banyak ngomong, ayo kita cepet, kita pulang. Udah nggak pada mikir lagi loh, langsung ya, karena udah ada perintah dari Dalang, pulang langsung, balik kanan, beres-beres langsung pulang. Nggak inget lagi yang namanya Pak Joko, warga segala macam, wah nggak inget, pulang langsung. Setelah beres-beres, ya mudah-mudahan aja nggak ada yang ketinggalan gitu. Setelah beres-beres semua, Dalang Adi dan Pandayagan, kru wayang golek semua langsung balik kanan, langsung pulang. Terus ini baru pertama kali itu kejadian seperti itu. Sampailah mereka di rumahnya Dalang Adi. Dalang Adi bilang ke semuanya, tolong beres-beres semua, barang-barang tolong diturunin semuanya, dan jangan pulang dulu, stay di sini aja dulu sampai beres, sampai sore. Ada yang mau tidur silahkan, makan silahkan, kalau misalnya mau kamar mandi atau beres-beres apa semua silahkan, cuman jangan pulang dulu semuanya, sampai sore, setelah itu baru boleh pulang. Ya semuanya pada nurut. Nah setelah dikumpulin, akhirnya Dalang Adi ngebuka pembicaraan, diceritain lah semua kejadian itu, dimulai dari jam 2 itu, dari suasana hening, sepi, pas dilihat ternyata orang masih ada. Jam 2:30 berubah, dari hening itu lebih hening lagi, lebih angker gitu suasananya. Terus pas dilihat lagi ternyata kosong, nggak ada penontonnya. Lanjut lagi cerita dari Dalang Adi sekitar jam 3 kurang itu, pas dilihat itu diceritain sama Dalang Adi bahwa yang nonton itu bukannya manusia tapi makhluk-makhluk gaib gitu, makhluk-makhluk astral yang ada di situ, dan itu macam-macam bentuknya dan menakutkan gitu. Itu saya takut, saya nggak kuat lagi, saya panik sekali, kaget gitu, tegang juga. Setelah itu karena saya langsung nancepin wayang semar kan, itu saya disuruh sama Eyang, kalau ada apa-apa tancapin wayang ini. Karena tahu kan Pak Joko yang datang ke rumah saya itu, dia bilang kalau pagelaran wayang golek nanti di kampungnya, tolong jangan dikeluarkan atau jangan dimainkan sosok wayang semar. Makanya saya nanya ke Eyang, ternyata Eyang ngasih informasi, disuruh kalau misalnya ada kondisi-kondisi yang menakutkan dan nggak nyaman gitu, udah keluarin langsung wayang semar. Makanya saya kemarin malam itu, subuh itu, maksa kalian buat beres-beres dan langsung balik kanan pulang kan, itu sebabnya. Oh, jadi para Pandayagan dan kru semua ngerti, soalnya kondisinya nggak memungkinkan. Takutnya nggak cuma rasa takut saya aja yang jadi panik gitu, saya takutnya
kalian semua terjadi apa-apa di sana gitu. Si W nggak pulang, nggak bisa pulang karena kita udah masuk ke alam lain. Pas Dalang Adi selesai bicara gitu, dan para Pandayagan atau para kru wayang golek udah siap-siap mau pulang, ada yang ngetok pintu. Pas dibuka, ternyata Pak Joko. Dalang Adi langsung berdiri, oh silakan Pak, silakan Pak. Sok atuh Pak Joko sekarang minum dulu. Ayo minum aja, minum teh manis yang udah disiapin. Terus Dalang Adi bilang, sok silahkan, tolong kasih informasi ke kita. Walaupun kejadiannya udah terjadi, walaupun Bapak udah bayar ke kita full, tapi jujur aja saya penasaran. Akhirnya sambil nyalain rokok, Pak Joko ngobrol di situ. Jadi gini, Pak Dalang, kalau ada kejadian aneh di sana, saya minta maaf. Itulah yang kenyataan yang ada di sana gitu. Mungkin Pak Dalang melihat itu warga kampung di situ, dan itu semuanya manusia. Tapi setelah jam 2:30 ke atas, itu para warga semua pada pulang, karena mereka tahu jam 2:30 ke atas itu pada datang semua makhluk-makhluk yang ada di sana gitu. Para gaib yang ada di sana. Jadi masyarakat di sana itu mungkin 95% adalah petani. Ada yang sawah, ada yang kebun juga. Dari 95% itu, ya sekitar 65%-nya mereka memakai ilmu yang mereka pegang itu menggunakan makhluk-makhluk gaib yang mungkin Pak Dalang Adi kemarin lihat gitu. Dan itu sudah turun-menurun. 5 leluhur dari yang sekarang gitu. Dan itu semuanya ada sebabnya, tidak melulu mengenai ekonomi. Walaupun saya sebenarnya juga tahu mereka masing-masing mereka itu memegang ilmu apa atau bekerja sama dengan makhluk-makhluk apa, saya tahu. Dan asal-asalnya juga saya tahu mereka dari mana gitu. Diawali dari leluhur-leluhur mereka yang mereka bertani, berkebun, banyak sekali hasil dari panen itu sudah ada yang hilang, ada yang rusak. Hilangnya betul hilang, dicuri gitu. Sampai ada beberapa yang dibakar gitu si tanaman itu dari sawah, dan juga ada yang dari kebun gitu. Makanya mereka meneruskan apa yang leluhur mereka lakukan gitu. Jadi maaf, ini nggak ada hubungannya sama pesugihan, nggak ada hubungannya sama wadal ataupun apa gitu, nggak ada. Ini murni ceritanya itu dari leluhur kampung yang ada di situ, bahwasanya mereka punya ilmu yang berhubungan dengan makhluk-makhluk gaib itu murni karena mereka pengen bertahan gitu dari gangguan-gangguan secara fisik ataupun non fisik. Dan sesepuh kampung itu juga bilang kalau ada beberapa orang dari kampung sebelah yang mengirim sesuatu yang jelek, dalam arti makhluk gitu, makhluk gaib, untuk merusak tatanan pertanian dari kampung kita gitu, maupun tatanan sosial dari kampung kita. Di yang dulunya kita tuh gotong royong, kerja bakti, saling menghargai, secara sosial gitu kita itu sangat erat gitu. Apalagi yang berhubungan dengan seni dan budaya, kita tuh sangat-sangat menghargai dan menghormati gitu. Ada beberapa yang kampung sebelah itu seperti yang mau merusak gitu. Maka leluhur kita itu ya memutuskan untuk masing-masing keluarga itu untuk menuntut ilmu yang seperti Pak Dalang Adi lihat kemarin gitu, berhubungan dengan gaib-gaib yang ya mungkin kalau bisa dibilang menakutkan, tapi itulah kenyataannya gitu. Makanya saya datang ke sini secara pribadi dan juga
mewakili dari kampung yang saya tinggal mau minta maaf dan juga mau ngasih ini sesuatu gitu. Apa itu Pak? Kayak kotak dari kayu agak besar gitu. Buka aja sekarang Pak, kata Pak Joko. Setelah itu Dalang Adi langsung ngebuka kotak itu. Ternyata isinya wayang golek tokoh Semar. Jadi wayang golek ini, ya, tokoh Semar ini, wayang yang disakralkan di desa itu. Gitu. Betul-betul dijaga, betul-betul disimpan. Sama sekali nggak dikeluarin. Karena kalau dikeluarin, si makhluk-makhluk gaib itu pasti lari dan nggak mau balik lagi ke kampung itu. Karena ini adalah pemberian dari leluhur kita yang mungkin kalau dibilang paling sakti. Jadi untuk jaga-jaga. Cuman kalau ini dikeluarin dan mereka diusir, otomatis keamanan kita dalam berkebun dan menangkal kiriman-kiriman dari kampung lain jadi kesulitan gitu. Bisa jadi pertanian-pertanian dan hasil tani dari kampung itu bisa jadi rusak, bisa jadi hancur gitu. Karena tidak ada yang menjaga lagi. Dan yang menjaganya itu yang makhluk-makhluk gaib itu. Nah, jadi di situ dari penjelasan Pak Joko, Dalang Adi langsung ngerti. Para kru yang ada di rumah itu juga langsung ngerti. Oh ya udah. Akhirnya Pak Joko sekali lagi minta maaf dan Dalang Dedi juga mengerti. Dari setelah mereka sekitar sampai 5 tahun kemudian, Dalang Adi terus main di sana setiap tahun. Sampai Dalang Adi juga pulang ke Rahmatullah gitu ya. Setelah itu nggak ada yang lanjutin. Begitu ceritanya para saudara sekalian. Terima kasih sudah menyimak, sudah menonton. Maaf kalau ada salah-salah kata. Hatur nuhun, sampurasun.